Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Penjajakan koalisi menjelang pemilu 2024 masih sangat dinamis soal kemungkinan bongkar pasang internal koalisi. Hal itu terlihat saat Anies Baswedan memberikan kode koalisi perubahan bakal kedatangan anggota baru. Sejumlah kemungkinan partai mana yang akan bergabung ke Anies Baswedan jika perubahan situasi politik benar terjadi. Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora nggak jadi barangnya. Kerja. Mudah-mudahan yang keempat, mudah-mudahan yang kelima nanti. Basis koalisi pro Jokowi yakni Koalisi Indonesia Bersatu sebagai koalisi yang dipastikan akan rapuh. Koalisi akan sangat rapuh dan tampaknya tinggal tunggu waktu untuk bubar. Kondisi rawan bubar ini membuat anggota koalisi akan mencari alternatif lain agar bisa ambil bagian di Pilpres 2024. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional berpeluang bergabung ke Anies Baswedan karena konstituen mereka mayoritas mendukung Anies Baswedan. Peluang gabung ke Anies Baswedan karena konstituen P3 dan PAN mayoritas mendukung Anies Baswedan. Maka itu sesungguhnya kalau bagi saya ya itu bukan koalisi yang sudah final ya. Kenapa kok tidak kita katakan sebagai koalisi yang final? Ya karena mungkin bertambah anggotanya, mungkin juga berkurang ya, berubah gitu loh. Nah jadi ya itu kita lihat. Jadi yang disampaikan Pak Yusril itu ya adalah sebuah keniscayaan, kemungkinan. Tapi apakah itu pasti terjadi atau tidak, ya kita tunggulah perkembangannya. Situasi Gerindra PKB yang belakangan ini disebut sedang tidak baik-baik saja seiring manuver Gerindra menikmati perjodohan Prabowo Ganjar, serta penegasan bahwa Ketua PKB Muhaimin Iskandar tidak mutlak menjadi cawapres Prabowo. Situasi seperti ini juga bisa jadi indikasi PKB bakal merapat ke Anies Baswedan. Dari PKB jelas yang ingin dipasangkan itu Caimin. Bahkan sudah diputuskan dalam Ijtima Ulama PKB telah memberikan deadline ke Prabowo sebelum Ramadan, yaitu Caimin diumumkan sebagai cawapres. Namun dipastikan koalisi kedua parpol ini bakal bubar. Sebelumnya Caimin mengungkapkan jika akhirnya Prabowo dan Ganjar yang akan maju Pilpres 2024, maka terbuka lebar Gerindra PKB batal berkoalisi alias bubar. Berarti ini mematahkan bahwa Ganjar Prabowo itu tidak akan mungkin terjadi ya Gus? Sampai hari ini saya belum mendengar ya satu partai pun yang mengusung itu. Dan PKB tidak tertarik mengusung itu. Saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Ya berarti koalisinya bubar dong. Sementara itu, kunjungan Anies Baswedan ke wilayah Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di pesantren Husnul Khotimah, menghadirkan angin segar untuk langkah pencapresan di 2024. Anies belak-belakan mendapat dukungan dari para kiai karena salah satunya dianggap sosok yang karakteristiknya sudah tepat menjadi pemimpin Indonesia. Anies adalah sosok yang punya karakteristik seorang pemimpin, khususnya Indonesia yang beraneka ragam warnanya. Anies merupakan pemimpin yang paham akan hal tersebut. Jadi ketika kemudian nilai itu tidak dijadikan sebagai pegangan, segalanya menjadi boleh. Segalanya menjadi boleh. Dan nilai-nilai itu yang harus kita kembalikan. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka kita artinya mengembalikan nilai-nilai menjadi pegangan di dalam menjalankan pengelolaan Republik ini. Apalagi usai Anies berkunjung ke Surabaya, ia menjadi pusat perhatian masyarakat saat mengunjungi Jalan Tunjungan Surabaya, Jawa Timur. Anies datang hanya untuk menikmati suasana malam. Namun kedatangannya menyedot perhatian masyarakat. Ia pun sibuk melayani sejumlah warga yang ingin bersuah foto dengannya. Anies tiba di Jalan Tunjungan pada sekitar 9 malam dengan mengendarai mobil yang dikawal ketat patwal.
Seperti biasa, Anies mengenakan hem dan juga rompi berwarna biru dongker. Anies melintas di Jalan Tunjungan, memilih jalan kaki dan dikawal ratusan Satgas Nasdem dan relawan partai pengusung lainnya seperti PKS dan Demokrat. Anies tampak diserbu warga sesaat setelah turun dari mobil. Mereka berebut salaman dengan Anies dan meminta swafoto dan selfie. Bahkan dalam kesempatan itu, seorang bapak berjualan air minum dengan lantang berteriak Anies Presiden, semoga menang di 2024. Namun Anies tidak menghiraukan teriakan tersebut dan tetap menghampiri warga yang meminta selfie. Persatuan yang membuat keragaman menjadi indah harus ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Pesan ini yang tadi kami sampaikan di kota Surabaya yang harum dengan para syuhada perjuangan tahun 45, dan kota ini telah melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjalanan bangsa. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, merasa heran terhadap sorotan yang diberikan Badan Pengawas Pemilu soal silaturahim kebangsaan Anies di Jawa Timur. Ia berpendapat badan yang diketuai Rahmat Bagja itu bahkan sampai mengirim pesan pendek. Menurut Jansen, kalau memang Bawaslu merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi dan punya kewenangan menindak langsung, turun saja ke lapangan. Tindak saja Mas Anies, tidak usah pakai SMS segala. Jansen menyaksikan kunjungan Anies di Surabaya melalui media dan video-video. Anies hanya melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, dan kemudian ada jemaah yang mendatanginya untuk bersalaman. Jemaah yang mendatangi Anies, menurut Jansen, barangkali kangen dengan sosok Gubernur DKI Jakarta itu. Warga ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok pemimpin masa depan Indonesia. Tentu Mas Anies punya pembelaan tersendiri terhadap itu. Silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Apa yang jelas kami tetap berpedoman pada PKPU nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi, dan dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah sebagai arena untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Ya, maka Bawaslu tidak bisa terlalu jauh. Tetapi yang bisa dilakukan Bawaslu mengingatkan. Himbauan-himbauan ini kami catat. Misalnya sampai tanggal 7 Februari kemarin kami sudah mengeluarkan 97 lebih surat himbauan ke berbagai pihak termasuk partai politik untuk memastikan mereka kooperatif dan menjaga kondisivitas ya. Nah, kemarin SMS 11 itu upaya pencegahan yang dilakukan teman-teman di Jawa Timur. Apakah akan berdampak? Saya rasa ketika menjadi perbincangan itu sudah menunjukkan ada dampak. Mudah-mudahan itu mampu mengurangi semua pihak.